Siang hari ini saya sudah berada di Malang, Jawa Timur. Tepatnya di stasiun Malang, teman-teman. Tentunya kali ini saya akan melakukan perjalanan dengan kereta api dari stasiun Malang. Sebelumnya kali ini saya berada di stasiun Malang bangunan baru, yang mana ini mirip seperti stasiun Bandung. Dan yang terbaru juga ada di stasiun Purwokerto yang sudah mengoperasikan Skybridge-nya. Karena memiliki Skybridge atau jembatan penghubung antara bagian stasiun lama dan baru ya teman-teman. Walaupun ada dua stasiun, perjalanan kereta api setiap harinya bisa diberlakukan di kedua bangunan stasiun teman-teman. Baik itu kereta api komuter dan kereta api jarak jauh. Hanya saja untuk di sisi bagian bangunan baru ini kelihatan modern ya teman-teman. Dan untuk boarding passnya sudah ada face recognition. Dan masih ada sistem cetak tiket mandiri atau bisa juga e-tiket. Oke teman-teman, nggak pakai lama saya langsung masuk untuk naik kereta api yang sebenarnya sudah pernah saya naiki. Namun untuk tampilan dari kereta api yang saya naiki ini sudah berubah ya teman-teman. Ikuti terus perjalanan kali ini dari awal hingga akhir video. Di perjalanan kali ini saya memilih kereta api Jayabaya pada kelas ekonominya, yang bisa dibilang ekonomi dengan generasi terbaru ya teman-teman. Ya walaupun saya agak sedikit telat reviewnya dibanding ekonomi generasi terbaru milik kereta api Majapahit teman-teman. Kereta api Jayabaya ini adalah kereta api pertama yang menghadirkan ekonomi generasi terbaru yang jalan dengan rute Jakarta menuju Malang lewat Semarang. Untuk perjalanan normal, kereta api Jayabaya dari Malang menuju Jakarta akan memakan waktu sekitar 13 jam perjalanan, yang akan melayani naik dan turun penumpang di stasiun Lawang, Bangil, Sidoarjo, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi, Lamongan, Babat, Bojonegoro, Cepu, Randu Blatung, Rombo, Semarang Poncol, Weleri, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Cirebon, Jatibarang, Cikampek, Karawang, Bekasi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di Jakarta Pasar Senen. Tepat jam 13.00 kereta api Jayabaya sampai di stasiun Lawang. Stasiun ini memiliki ketinggian 491 meter di atas permukaan laut. Ada beberapa kereta api yang berhenti di stasiun Lawang ini teman-teman. Di antaranya ada kereta api Indoho, Penataran, Tumapel, Jayabaya, dan Arjuna Express.
Kereta api Jayabaya dalam sejarah panjangnya pernah melayani rute Jakarta menuju Surabaya dengan nama Jayabaya Selatan dan Jayabaya Utara. Namun sempat pengoperasiannya diberhentikan teman-teman. Kemudian kembali hadir dengan rangkaian ekonomi AC Plus atau yang dikenal dengan ekonomi Kemenhub berkapasitas 80 penumpang yang memiliki jarak antar kaki yang cukup luas tanpa adu dengkul, namun hanya saja kursinya masih tegak. Kala itu kereta api Jayabaya beroperasi kembali dengan livery kesepakatan yang sempat digunakan juga di kereta api yang lain. Sesaat kereta api dengan livery stainless steel hadir dengan layanan terbarunya, akhirnya liverynya diganti. Baik itu kereta eksekutif dan ekonomi dengan livery mirip dengan stainless steel teman-teman. Kembali dengan kereta api Jayabaya. Setelah lama bertahan dengan ekonomi Kemenhubnya, akhirnya di sekitar tahun 2019 kalau nggak salah, kereta api Jayabaya ini ditambahkan layanan kelas eksekutif untuk menambah pelayanan terhadap penumpang dari Jakarta menuju Malang. Tentunya kala itu untuk menjadi pilihan moda transportasi dari Jakarta menuju ke Malang, selain kereta api Gajayana di kelas eksekutifnya. Jam 13:34, kereta api Jayabaya sampai di Stasiun Bangil. Stasiun Bangil ini terletak di Pasuruan, Jawa Timur. Stasiun ini menjadi stasiun percabangan jalur menuju Malang dan Probolinggo, Jember hingga Banyuwangi. Biasanya kalau mau ke arah Jember hingga Banyuwangi itu akan berbelok ke kiri, sedangkan menuju ke Malang akan berbelok ke kanan. Jam 14:03, kereta api Jayabaya tiba di Stasiun Sidoarjo. Di Stasiun Sidoarjo ini merupakan stasiun besar yang melayani kereta api jarak jauh, sekaligus kereta api lokal komuter lain. Di antaranya kereta api jarak jauh yaitu Jayabaya, Blambangan Express, Pandalungan, Wijaya Kusuma, Logawa, Sri Tanjung, Probowangi, dan Arjuna Express. Untuk kereta api lokal atau komuter lain yaitu ada komuter lain Sindro dengan relasi Sidoarjo, Surabaya hingga stasiun Indro di Gresik. Lalu ada juga kereta api Jenggala dari Mojokerto ke Sidoarjo hingga ke Surabaya kota teman-teman. Selain itu juga ada komuter lain Doho, Penataran, dan Tumapel.
Di perjalanannya hingga saat ini kereta api Jayabaya masih membawa kelas campuran, yaitu dengan eksekutif dan ekonomi. Namun di sini saya akan naik di ekonomi yang memiliki tampilan terbaru, yaitu ekonomi generasi terbaru atau new generation generasi pertama. Sebelumnya untuk fasilitas di kelas eksekutif sama halnya dengan kelas eksekutif yang lawas. Namun kelas eksekutif ini masih baik suspensinya teman-teman. Mempunyai kapasitas 50 penumpang dengan konfigurasi seat 22 searah lajunya kereta, ditambah dengan footrest dan sandaran punggung di setiap kursinya. Kelas eksekutif kereta api Jayabaya ini memiliki harga mulai dari Rp460.000 hingga Rp675.000. Tarif tersebut atau biasanya teman-teman cek di aplikasi punya kode AA, AB dan semacamnya itu. Sebenarnya tidak berpengaruh terhadap pilihan nomor kursi dan fasilitasnya. Hanya saja tarif yang tersedia itu jadi pilihan yang variatif. Sehingga buat teman-teman ambil saja kalau ada harga yang murah yang tersedia di kelas eksekutifnya. Kemudian di kelas ekonomi generasi terbaru ini adalah kereta api yang dimodifikasi sedemikian rupa. Yang awalnya memiliki kapasitas 80 penumpang, kemudian dikurangi sekitar 8 kursi, yang menjadikan ekonomi generasi terbaru ini memiliki kapasitas 72 penumpang saja. Dengan menghilangkan 8 kursi itu, akhirnya dalam satu kabin kereta ini mulai dari kursinya ini sudah dirubah menjadi model kursi yang namanya captain seat teman-teman. Tentunya kursi seperti ini mirip dengan kursi bus patas ya teman-teman. Selain itu juga, untuk jarak antar kaki dengan bagian kursi depan ini cukup lega, pada tinggi badan sekitar 167 cm. Walaupun gak ada footrestnya karena ini kereta ekonomi dengan jarak kaki yang cukup lega seperti ini sudah nyaman ya teman-teman. Kursi yang mirip kelas eksekutif seperti ini juga sudah dilengkapi juga reclining yang bisa direbahkan hingga seperti ini teman-teman. Walaupun direbahkan maksimal, untuk kursi di bagian belakang masih luas jika ada penumpangnya. Ya walaupun harus menyesuaikan dengan kondisi penumpangnya ya teman-teman. Selain itu juga tampilan di bagian atas ini dirubah sedemikian rupa. Jadi terlihat rapi dan enak dilihat. Ada juga beberapa lampu kabin di ekonomi kereta api Jayabaya yang lain. Berwarna mirip seperti mode malam ya teman-teman. Selain itu juga tidak lupa rak bagasi kabin yang tersedia di bagian atas kanan dan kiri teman-teman. Kemudian di setiap kursi terdapat tirai yang mirip seperti kereta api stainless steel, yaitu model tarik seperti ini teman-teman. Lalu ada dua colokan listrik serta meja kecil. Kemudian ada kantung yang modelnya seperti ini teman-teman. Bisa digunakan untuk menaruh jajanan ringan. Selain itu juga ada gantungan bisa dibuat untuk menaruh jaket, topi, dan tas kecil. Untuk toiletnya berada di masing-masing ujung bordes. Kalau yang sebelah sini model kloset duduk teman-teman. Selain itu juga dilengkapi dengan rak penyimpanan serta cermin. Lalu ada wastafel beserta kran airnya. Kemudian ada hand dryer atau pengering tangan, juga ada tisu. Di bawahnya ada jet shower serta kloset duduk dilengkapi tombol flush di bagian belakang dan juga ada pegangan. Tidak lupa ada gantungan yang bisa untuk menaruh baju, jaket, atau tas kecil teman-teman. Untuk kereta api ekonomi generasi terbaru Jayabaya ini dimodifikasi oleh Balai Yasa Manggarai. Selain kereta api Jayabaya, yang giliran mendapat jatah ekonomi generasi terbaru yaitu Gaya Baru Malam Selatan, yang persis sama seperti kereta api Jayabaya ini teman-teman. Nah beda lagi tuh kalau kereta api Majapahit. Kalau kereta api Majapahit dibuat langsung di PT Inka Madiun dengan tampilan seperti halnya eksekutif new generation untuk perjalanan dari Malang menuju Jakarta. Jika teman-teman pilih naik kereta api Jayabaya di kelas ekonomi, tarif yang dikeluarkan mulai dari Rp330.000
hingga Rp450.000. Tentunya harga tersebut masih dibilang lebih mahal daripada ekonomi New Generation kereta api Majapahit. Dan untuk rangkaian keretanya masih lebih baik kereta api Majapahit di kelas ekonominya. Untuk harga segitu relatif sih, karena menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saja. Jam 14:29 tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Stasiun ini kereta api Jayabaya berhenti reguler bersamaan dengan adanya kereta api Logawa di sebelahnya. Stasiun Surabaya Gubeng adalah salah satu stasiun sibuk yang dimiliki oleh daerah operasi 8 Surabaya, melayani perjalanan kereta api jarak jauh menuju ke Semarang, Bandung hingga ke Jakarta, teman-teman. Biasanya untuk keberangkatan awal dari stasiun Surabaya Gubeng ini ada kereta api Argo Semeru, Argo Wilis, Bima, Turangga, Mutiara Selatan, Jaya Baru Malam Selatan, dan Jayakarta Premium.
jam 14:44. Akhirnya saya tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api Jayabaya merupakan kereta dengan rute yang dilewatinya cukup unik. Berbeda dengan kereta api Malang yang lainnya teman-teman. Komatarmaja dan Majapahit itu lewat Blitar, Kertosono, Madiun. Nah, kalau kereta api Jayabaya ini lewat Surabaya, Lamongan hingga Bojonegoro. Setelah menempuh kurang lebih 2 jam perjalanan, akhirnya saya mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Pasar Turi. Untuk tarif yang dikenakan selama perjalanan dari Malang menuju Surabaya Turi sebesar Rp40.000 saja teman-teman. Ini bukan tarif khusus ya, melainkan tarif parsial yang dimanfaatkan untuk mengisi kursi kosong dari Malang menuju ke Surabaya. Baik itu Surabaya Gubeng maupun Surabaya Pasar Turi teman-teman. Untuk tiketnya bisa dipesan jauh-jauh hari dan ini yang membedakan dengan tarif khusus ya teman-teman. Menurut saya selama perjalanan dengan kereta api Jayabaya dari Malang menuju Surabaya Pasar Turi ini cukup nyaman dengan kursi terbarunya ini ya teman-teman. Saya sempat tidur selama perjalanan dan kursinya beneran nggak bikin pegel teman-teman. Kursi seperti ini merupakan kursi yang cukup layak untuk sekelas ekonomi dan cukup mewah menurut saya teman-teman. Karena kelas ekonomi generasi terbaru ini merupakan kursi dengan upgrade yang luar biasa. Karena biasanya untuk kelas ekonomi itu masih ada yang sebagian searah laju kereta dan ada yang sebagian berjalan mundur ya teman-teman. Nah, ini mulai dari kursinya yang diganti dan menyisakan 72 kursi. Ini cukup lega untuk jarak antar kakinya sesama kursi penumpang yang lain. Dan ada juga fitur mode rebah yang bisa teman-teman manfaatkan dengan menekan tombol di bawah sandaran tangan sembari merebahkan punggung ke belakang kursinya. Nah, ini udah cocok bener deh untuk perjalanan jauh teman-teman. Untuk perjalanan dari Jakarta ke Surabaya hingga ke Malang ataupun sebaliknya, rasanya dengan perjalanan lebih dari 10 jam perjalanan ini cukup nyaman ya teman-teman. Terutama untuk tinggi di atas 167 cm aja udah lega banget ini. Sekian perjalanan kali ini, semoga bisa bermanfaat dan jadi pilihan bagi teman-teman yang bepergian dengan kereta api Jayabaya dari Malang menuju ke Surabaya, Semarang maupun ke Jakarta. Terima kasih telah menonton tayangan video ini dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar update seputar perjalanan dengan transportasi umum. Sampai jumpa di video berikutnya.